Saudara kasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur untuk hari yang khusus hari ini, yaitu hari di mana kita bersama memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita bersama akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa surga, terima kasih untuk hari ini, di mana hari yang baik dan indah buat kami sekalian. Untuk kami bersama-sama merenungkan akan kasih anugerah Tuhan khususnya di dalam kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami tahu bahwa hal ini sangat luar biasa dan penting bagi kami sekalian. Itu sebabnya kami berdoa supaya di hari ini kami sungguh-sungguh mengalami akan pertolongan kuasa Tuhan secara khusus. Biarkan kami boleh merenungkan kebenaran tentang kenaikan Tuhan Yesus, mengambil pelajaran daripadanya, dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, bicara kepada kami sekalian. Sekalipun mungkin keadaan kami ada banyak kesusahan, pergumulan, banyak pertanyaan. Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kami. Bicaralah kepada kami dalam kuasa-Mu sendiri. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama akan membuka firman Tuhan. Kita buka dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berkata begini, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia sedang makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kehendaknya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara kasih Tuhan, hari ini adalah hari di mana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari dia di mana dikatakan dia terangkat ke surga. Nah saudara, saya rasa mayoritas orang di dunia ini percaya Yesus naik ke surga. Karena ada kepercayaan yang mengklaim dan terima bahwa Yesus naik ke surga. Tetapi mungkin versinya berbeda dengan versi yang kita terima dengan Injil atau di dalam Injil. Oleh karena kenaikan Tuhan Yesus yang di dalam Injil itu adalah sebuah kenaikan yang dijelaskan kepada kita itu terjadi setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi bukan sebuah versi di mana Yesus terangkat ke surga saja. Tetapi bahwa terangkatnya Yesus ke surga itu adalah rangkaian. Satu paket bersama dengan kematian, kebangkitan, dan sekarang kenaikannya ke surga. Itu versi yang lengkap dari Injil. Jadi kalau sekedar hanya percaya Yesus terangkat ke surga, itu baik. Tetapi itu mungkin kehilangan makna, kehilangan intisari dan kehilangan efek yang paling penting daripada kedatangan Kristus. Yesus datang ke dalam dunia bukan sekedar supaya dia naik kembali. Tetapi dia datang ke dalam dunia
untuk mati bagi orang yang percaya, supaya mereka diselamatkan, dan bahwa dia kemudian dibangkitkan di hari yang ketiga dan naik ke surga. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa ini adalah satu paket. Bukan sekedar Yesus naik ke surga, Isa Al-Masih naik ke surga. Tetapi bahwa itu adalah satu paket dari kematian Kristus yang menyelamatkan, kebangkitan Kristus yang menghidupkan. Dan sekarang Yesus Kristus naik ke surga kepada Allah Bapa. Nah, di dalam hal ini sekalian, saya ingin kita belajar 3 gambaran yang penting mengenai kenaikan Yesus ke surga. Gambaran yang pertama adalah gambaran tentang sang anak yang balik kepada bapaknya. Sang anak yang returning home. The son, anak itu. Sang anak itu balik ke rumah bapaknya. Dan itulah sebenarnya digambarkan oleh Alkitab kepada saya dan saudara. Bahwa sebenarnya Kristus itu di dalam hari dia terangkat ke surga bukan sekedar sebuah pencapaian. Bahwa dia itu sudah baik, dia sudah melayani, dia sudah baik-baik dan diterima oleh Bapa. Sekarang dia naik derajatnya. Kemudian dia sekarang sudah naik derajatnya menjadi seorang yang satu pribadi yang diterima oleh Bapa di dalam kerajaan surga. Ya, itu betul, tidak salah, tetapi itu hanya bagian kecil sebenarnya. Bagian besarnya, big picture-nya adalah Kristus itu datang dari sorga, turun ke dalam dunia, dan dia kembali ke sorga. Sebab dia adalah sang anak Allah itu sendiri. Dia yang bersemayam di sorga yang datang ke dalam dunia. Yohanes pasal 1 berkata, segala sesuatu terjadi karena dia. Dia adalah pencipta dan tidak ada segala sesuatu yang jadi di luar dia. Itu sebabnya ketika kita bicara soal kenaikan Yesus yang ke sorga, dia bukan sedang jalan naik ke satu tempat yang dia belum pernah hadir. Kita berkata justru sebaliknya, dia dari sana. Maka sekali kasih Tuhan, Yohanes pasal yang ke-17 itu berkata bahwa Yesus itu bersama-sama dengan Bapa sebelumnya. Dia adalah sang anak. Maka dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-4 dan ke-5 berkata, aku telah mempermuliakan engkau Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk mengerjakannya. Sekarang, maka kata Tuhan Yesus, oleh sebab itu sekarang Bapa, aku sudah mempermuliakan engkau dan permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Tuhan Yesus sedang berbicara di sini tentang kemuliaannya sebagai sang anak yang sudah dia miliki sebelum dunia ada. Jadi dia masuk ke surga dimuliakan bukan karena dia dari dunia dia naik ke surga, tapi bahwa dia dari surga turun ke dunia dan dia sekarang balik lagi kepada Bapa. Itu sebabnya dikatakan dia berbicara tentang kemuliaan sebelum dunia ada yang dia miliki. Maka di dalam Yohanes juga, di dalam pasal 17 ayat yang ke-16 dia mengatakan, Bapa, muliakanlah aku ini. Dan juga mereka-mereka yang akan percaya dan sudah percaya. Kenapa? Oleh karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku, kata Tuhan Yesus, aku juga bukan dari dunia. Frase ini penting, aku bukan dari dunia. Dan mereka-mereka yang percaya kepadaku itu sebenarnya bukan berasal dari dunia juga. Oleh karena mereka dilahirkan dari Allah sendiri. Bukan datang dari dunia, tetapi mereka adalah orang-orang yang juga bukan dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Saudara kasih Tuhan ini menggambarkan kepada saudara bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke sorga sekali lagi adalah peristiwa di mana dia balik ke rumah Bapa. Dia adalah sang anak. Dia sudah sangat kenal sorga karena dia berasal dari sana. Dan sorga juga sangat mengenal dia. Oleh karena dia ada di sana sebelumnya. Dengan kata lain ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, dia pernah berkata begini, aku akan pergi ke surga dan akan menyiapkan tempat bagimu. Apa maksudnya menyediakan tempat bagimu? Karena dia adalah pribadi yang sudah di sana sebelumnya, dia berhak di situ, dia punya otoriti di situ. Maka ketika dia
naik ke sorga, dia bukan cuma sekedar naik ke sorga, tetapi Alkitab berkata dalam Matius 28, segala kuasa, authority itu sudah di tanganku sekarang, kata Tuhan Yesus. Baik itu authority di bumi maupun yang di sorga. Segala kuasa, authority sudah ada padaku. Jadi kan kata lain saudara sekalian, sekali lagi ini menegaskan kepada saudara, siapa Kristus yang naik ke sorga itu. Dia yang naik adalah dia yang tadinya berasal dari sorga. Sekarang dia return, dia balik kepada Bapa yang di sorga. Dia akan menyediakan tempat, kata firman Tuhan. Artinya dia punya authority untuk bisa membawa saudara ke tempat itu. Maka ada seorang yang berkata begini, bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah satu peristiwa di mana pada akhirnya manusia itu beroleh kesempatan untuk betul-betul masuk sorga. Maka seorang pengkhotbah, evangelis bernama Oswald Chamber pernah berkata, at his ascension, our Lord entered into heaven, he keeps the door open for humanity. Ketika dikatakan Tuhan Yesus naik ke sorga, ketika dia naik ke sorga, dia masuk ke sorga itu, dan saat yang sama, dia katakan he keeps the door open for humanity. Dia membuka pintu itu lebar-lebar untuk kemanusiaan, untuk manusia. Sesuatu yang tidak bisa sepanjang zaman itu dilakukan. Oleh karena keberdosaan manusia, oleh karena segala kekacauan yang terjadi dalam hidup manusia, tidak mungkin kemanusiaan yang rusak itu, gambar Allah yang sudah hancur itu, bisa ke surga lagi. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, itu membuktikan dia membuka pintu dan dikatakan, the door is open. Sekarang terbuka untuk humanity. Untuk manusia-manusia yang percaya untuk naik ke surga. Kenapa? Pintunya Kristus sudah bukakan. Dan seorang bernama John Piper, seorang teolog berkata demikian. The ascension of Jesus to God's right hand not only certifies that a satisfactory atonement has been made, but it also inaugurates that we will always have saving in sympathetic access to the Father. Saya suka dengan kalimat ini yang berkata, Yesus datang balik kepada Bapaknya. Itu sebenarnya di sini dikatakan bahwa dia itu bukan hanya meneguhkan apa yang dikerjakannya itu memuaskan Allah Bapa. Sebagai satu atonement yang memuaskan, satisfactory atonement. Bukan cuma itu. Tetapi dikatakan bahwa itu juga membuka akses. Membuka akses kepada saving. Akses, sympathetic akses. Satu akses yang menyelamatkan. Orang bisa diselamatkan. Satu akses yang simpatetik, yang diterima, yang disukai oleh Allah Bapa. Itu dikatakan dalam Ibrani pasal yang keempat, yang ke-15. Kristus masuk ke dalam surga. Dia diterima balik oleh Bapaknya karena dia sudah memuaskan apa yang memang harus dikerjakan oleh dia. Penebusan, pendamaian sudah dikerjakan. Maka dengan ini saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Oleh karena di dalam saya dan saudara memperingati kenaikan Kristus, kita harus diingatkan sekali lagi bahwa kita bersyukur karena sang anak meninggalkan surganya. Mencari saya dan saudara dan sekarang balik ke surga demi saya dan saudara. Dengan kata lain, saya dan saudara sekarang memiliki akses, memiliki kemungkinan besar, bahkan kepastian untuk saya dan saudara dalam humanitas kita, dalam kemanusiaan kita yang rusak itu, dibaharui oleh Kristus, ditebus oleh Kristus, dan saya dan saudara bisa balik ke dalam surga. Apapun situasi kita, keadaan kita, sudah memberikan kepada saya dan saudara kejaminan, kepastian untuk kita bisa balik ke surga. Karena sang anak itu sudah melakukannya bagi sang saudara. Maka ada seorang yang berkata begini, Jesus homecoming to his father prepares the way for you and I. Untuk saya dan saudara, homecoming juga kepada Bapa di surga. Bukankah ini sesuatu penghiburan yang luar biasa? Anytime, kapan saja, anywhere, di mana saja. Surga itu terbuka aksesnya untuk orang percaya. Karena sang anak sudah turun dan balik menyediakan tempat untuk kita. Hal yang kedua saudara sekalian,
Gambaran yang kedua yang luar biasa di dalam kenaikan Kristus adalah bukan sekedar dia anak yang balik kepada rumah bapaknya, tapi gambaran lain adalah bahwa dia adalah seperti seorang prajurit terluka yang sudah selesaikan tugasnya, dia balik lagi ke campnya, balik lagi ke pusat komandonya, balik lagi ke tempat markas besarnya. Kenapa dikatakan demikian sekalian? Oleh karena sekali lagi Kristus datang ke dalam dunia bukan traveling, bukan piknik. Dia datang menyelesaikan karya yang harus dia kerjakan. Maka di dalam doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 dikatakan, Bapa, aku sudah turun ke dunia ini, aku sudah selesaikan tugas pekerjaan yang engkau suruh aku lakukan. Dan aku sudah lakukan itu, kata Tuhan Yesus. Dan dia sudah lakukan dengan selesai, dengan komplit. Maka ada satu kata yang penting untuk selalu direnungkan adalah apa yang terjadi di salib. Ketika Tuhan Yesus disalib, menyerahkan nyawanya, ada sebuah kalimat yang berkata, sudah genap. Tetelestai. It's over. Over bukan cuma berarti selesai, sudah tidak ada episode lagi. Bukan saya rasa. Bukan itu, karena masih ada episode yang lain, yaitu tentang di Yesus yang dimuliakan. Tapi tetelestai artinya adalah bahwa sudah selesai, komplit. Genap apa yang harus Yesus kerjakan itu betul-betul sudah komplit dikerjakan. Yesus sudah datang, dia sudah mengajar, dia sudah bikin mukjizat, dan yang paling penting dia sudah disalibkan. Dan dia sudah selesaikan itu di kayu salib. Maka tetelestai artinya aku menggenapkan apa yang harus aku lakukan, yaitu mati di salib. Tetelestai artinya aku sudah menyelesaikan yang harus aku kerjakan. Karena nubuatan ribuan tahun sudah terjadi dan sekarang sudah dilakukan tuntas. Selesai. Sudah selesai. Saudara, ini kalimat yang besar sekali. Tetelestai. Selesai. Genap. Komplit. Dan Allah Bapa senang dengan itu semua. Oleh sebab itu ketika Yesus naik ke surga, kita menemukan tidak ada sesuatu yang kemudian menjadi hal yang digugat, hal yang dianggap kurang dari karya Kristus. Yesus naik ke surga, tidak ada semacam pengulangan karya, tidak ada semacam objection, tidak ada semacam catatan kekurangannya. Tetelestai, genap, komplit, dan dia masuk ke dalam surga. Tadi saya mengutip perkataan John Piper yang berkata, satisfactory atonement. Pendamaiannya itu memuaskan. Bukan sekadar cukup, tetapi memuaskan apa yang dituntut untuk penyelamatan manusia. Memuaskan untuk membalikan keadilan dari dosa dan hukumannya. Sekarang sudah selesai karena hukuman itu ditanggung dalam atonement, dalam pendamaian oleh Kristus. Satisfactory, memuaskan, oleh karena itu tidak ada gugatan apapun juga. Maka karya Kristus itu adalah sebuah karya yang memuaskan. Dan saudara sekalian kasih Tuhan, Yesus mengerjakan itu. Jadi tugas itu beres. Dan saya percaya bahwa sebenarnya hal ini menegaskan kepada kita. Yesus mengerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Dia membereskan apa yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Oleh para pemimpin agama, oleh sistem apapun, oleh filsafat apapun. Yesus kerjakan itu. Dan itu sudah selesai. Itu sangat memuaskan Bapa, dan sekarang itu dia itu ada di mana? Dia melanjutkan pekerjaannya karena sekarang dia ada berada bersama dengan Bapa di dalam syafaatnya untuk orang-orang yang percaya. Maka di situ kita melihat karya Kristus dilanjutkan setelah dia naik ke sorga, tidak istirahat, tidak nganggur, tetapi dia menjadi imam besar untuk orang-orang percaya. Di sana dia berdoa untuk kita, di hadapan Bapa untuk kita semua. Bahkan di situ, tadi saya mengutip John Piper yang berkata bahwa semua karya Kristus itu merupakan sesuatu yang seterusnya akan terjadi. Seterusnya itu efektif. Maka itu adalah sebuah saving access. Itu adalah suatu sympathetic access yang forever. Di mana sekali Kristus mati di salib, sekali Kristus dibangkitkan, sekali dia naik ke sorga. Dan itu semua cukup untuk selama-lamanya.
Jadi untuk saya dan saudara pada hari ini yang mengandalkan Kristus di dalam hidup saya dan saudara, dalam iman kita kepada Kristus, apa yang disediakan itu adalah sesuatu yang efektif. Itu adalah sesuatu yang available untuk saya dan saudara. Maka di sini kita melihat seorang yang berkata, Kristus itu datang ke sorga. Itu dia mengatakan begini, saya pikir-pikir kedatangannya itu persis seperti seorang prajurit yang selesaikan tugasnya. Dia itu berani, dia itu terluka, tapi dia sekarang balik ke tempat yang dimana dia ada sebelumnya. Ketemu dengan tempatnya yang sebelumnya. Jadi di sini kita melihat bahwa iya, Kristus datang menyelesaikan tugasnya dan dia balik sekarang kepada Bapa. Dia balik dengan apa? Dia balik dengan luka, dengan lubang paku di tangannya. Dia balik tentu saja kalau di kakinya juga dipaku dengan lubang paku di kakinya. Dan dengan ini dia naik ke sorga. Dengan kondisi tubuh kebangkitan yang memiliki figur manusiawi. Dia naik ke sorga dan malaikat berkata, engkau melihat dia naik ke sorga? Ya, engkau lihat dia. Dan sekalian dia membawa itu ke sorga. Yesus menyelesaikan tugasnya. Sebagai seorang prajurit yang bertempur untuk saya dan saudara. Yang sendirian bertempur untuk saya dan saudara. Saya belakangan ini menonton beberapa film epik. Beberapa film tentang pahlawan perang di masa-masa yang lalu. Di kerajaan demi kerajaan di Eropa, di Asia. Dan saya sangat kagum. Oleh karena mereka itu bisa keluar dari ketakutan mereka. Menjadi pahlawan-pahlawan yang bertempur demi nusa bangsa, demi kerajaan yang mereka miliki. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa bahwa mereka siap menyerahkan segalanya. Bahkan nyawa mereka. Tiap kali hal ini terjadi, perpisahan dengan mereka yang dicintainya di halaman rumahnya, di kampung halamannya, itu selalu menjadi suatu kisah yang mengharukan. Karena seorang prajurit bisa keluar dari rumahnya, dari kampungnya. Dan mungkin tidak akan pernah balik lagi. Dan ketika ada yang balik dan peperangan selesai dimenangkan, dia akan datang dengan tubuh yang hancur, dengan luka-luka di kiri kanan, di kepala, di tangan, di kaki, di tubuhnya. Maka ada seorang berkata, Kristus itu kalau digambarkan seperti itu. Dia balik kepada Bapa itu dikatakan the best analogy. Analogi yang paling dekat. The closest analogy yang paling dekat dia katakan adalah a courageous wounded soldier returning to his loved ones after a hard-fought victory. Jadi seperti seorang prajurit yang sekarang berkemenangan tapi dia balik dengan luka-luka dan Kristus naik ke sorga dengan itu. Maka dikatakan kalau orang tanya, apakah orang bisa melihat Kristus dan identifikasi Kristus? Ya. Salah satu yang menjadi ciri identifikasi adalah lubang paku di tangannya. Dan itu yang terjadi ketika kebangkitan Kristus dengan tubuh kebangkitan itu. Maka ketika si peragu yang namanya Thomas itu berkata, tidak mungkin Kristus bangkit, tidak mungkin dia ada lagi, dia sudah tidak ada, mayatnya sudah dicuri orang. Lalu satu kali dalam sebuah momen di mana Thomas hadir, Kristus menampakkan diri. Dan ketika Kristus menampakkan diri, dia langsung menghampiri Thomas. Dan berkata, Thomas, ini aku. Kalau untuk percaya engkau harus, seperti katamu, mencucukkan jarimu ke dalam lubang di paku, tanganku. Ini tanganku. Ini tanganku. Itu satu momen yang luar biasa, saudara sekalian. Karena saat itulah sebenarnya, semua murid-murid juga tahu dan melihat, di tangannya Kristus ada lubang paku. Saudara kasih, Tuhan Yesus adalah soldier. Yesus adalah tentara yang datang itu. Dia berdarah-darah untuk saudara dan bersyukur. Dia balik ke rumah Bapaknya. Karena dia sudah selesaikan semuanya. Maka ada seorang yang berkata bahwa untuk memperingati kenaikan Kristus ini. Sebenarnya saudara mesti selalu akan mengingat luka-luka yang Kristus sudah lakukan untuk saudara. Itu sebabnya di awal khotbah ini saya katakan, kalau kita memperingati kenaikan Kristus tanpa
salib tanpa kebangkitan, itu tidak ada artinya. Itu hanya cerita tentang satu pribadi dari sorga datang ke dunia lalu lihat-lihat sekeliling lalu kemudian dia akan balik lagi. Itu sebuah traveling rohani saja. Itu tidak mengubah apapun. Itu mungkin indah kelihatannya. Tetapi itu tidak mengubah apapun dalam hidup saudara sebagai orang percaya. Tetapi yang benar adalah bahwa dia datang dari sorga, dia terluka di dunia. Dia mati untuk saudara. Dia bangkit untuk saudara dan dia naik ke surga. Baru itu berarti. Dengan kata lain kita bersyukur sekali lagi. Karena ada kenaikan tapi yang diawali dengan kematian dan kebangkitan. Hal yang ketiga yang menarik buat saya adalah bahwa gambaran tentang Yesus naik ke surga itu bisa digambarkan dengan gambaran yang ketiga. Yaitu sebagai raja yang balik ke istananya. The king returning to his palace. Raja yang balik sekarang ini ke istananya. Lalu dia berjanji lagi, aku akan datang lagi. Untuk menjemput mereka yang menjadi milik kepunyaanku. Jadi kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus adalah dia dari sorga ke dunia. Lalu dia balik ke sorga dan akan datang kembali kedua kalinya. Maka saya dan saudara akan menyaksikan bahwa Kristus itu bukan sekedar tadi. Dia yang datang lalu tinggal di dunia saja. Maka ada orang berkata begini, ayo kita lihat Yesus dari sisi lain. Seorang bernama David Mathis berkata begini, He is not just our suffering servant, who came, died, and rose triumphant. But dia katakan, He is also, dikatakan, our actively ruling, actively conquering king. Our actively ruling, actively conquering king. Saya rasa betul. Yesus yang kita di Jumat Agung rayakan sebagai dia the suffering servant, the suffering Messiah. Di kenaikannya kita juga melihat sesuatu yang luar biasa. The king returning home. Raja yang balik ke istananya. Kenapa? Karena dia adalah raja yang berotoritas. Dikatakan segala kuasa, otoritas itu ada padaku di bumi, di sorga. Dan aku balik sekarang. Yesus balik ke sorga. Dan waktu dia berkata aku balik ke sorga. Dia berkata dia akan datang lagi. Maka ini pun satu paket saudara sekalian. Balik ke sorga untuk balik ke dunia menjemput orang yang percaya. Maka sejarah kita, sejarah dalam dunia ini. Ketika Yesus naik ke sorga itu, sejarah ditandai dengan sebuah peristiwa yang sangat besar. Dan saya sangat bersyukur bahwa di Indonesia ini kalendernya merah, saudara sekalian. Menjadi hari libur nasional ketika Yesus diperingati naik ke sorga. Sejarah akan mencatat bahwa dia yang pergi akan kembali lagi. Dan Alkitab berkata bahwa Yesus akan balik dengan cara yang sama seperti dia terangkat ke sorga. Dengan cara yang sama. Saudara dan semua manusia yang kalau masih hidup, masih diberikan kesempatan menyaksikan bahwa dia yang pergi akan datang kembali. Sejarah dunia itu akan menjadi berbeda oleh karena dia yang datang, itu akan datang kembali menutup sejarah dunia ini. Jadi perjalanan sejarah dunia itu akan ditutup oleh kedatangan dia yang kedua kali. Ketika dia akan datang bukan lagi sekedar servant tadi yang menderita, tapi sebagai raja yang berkemenangan hakim buat semua manusia. Maka dia akan datang, dikatakan kata Alkitab, dengan segala kemuliaannya bersama dengan orang-orang kudus yang menjemput mereka yang masih tinggal dalam dunia ini. Bersama dengan malaikat-malaikatnya. Maka ada sebuah lagu yang zaman dulu dikatakan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Pertemuan siapa? 1 Tesalonika berkata apa? Bahwa kita akan menyaksikan, dunia akan menyaksikan. Satu kali akan datang kembali bersama dengan orang-orang yang kudusnya. Untuk menjemput mereka yang masih tinggal dalam dunia ini. Sejarah dunia akan mencatat saudara sekalian. Bahwa dia akan datang dengan pedangnya. Dengan marahnya, dengan murkanya. Untuk siapa? Untuk musuh-musuhnya. Tetapi kedatangannya juga adalah di lain pihak. Akan menjadi sebuah kedatangan yang glorious, yang mulia untuk orang-orang yang percaya. Maka ketika dia datang kembali nantinya,
Maka dia akan datang, dikatakan di dalam sebuah inaugurasi, di dalam sebuah perayaan. Dan di sana mereka yang percaya kepada dia akan dimuliakan. Mereka yang berlelah-lelah di dalam Kristus akan dimuliakan. Dia akan menyembuhkan mereka yang sakit. Dia akan mengobati luka hati mereka yang frustasi. Mereka akan menghibur orang-orang yang sedih ini. Dia akan memulihkan segala sesuatu. Setelah pada akhirnya dia memulihkan segala hal. Nah, saudara kasih Tuhan, sekali lagi berbicara mengenai Yesus yang naik, itu selalu kita akan kaitkan juga dengan Yesus yang akan datang kembali. Pengharapan ini menjadi sebuah pengharapan yang luar biasa. Dan ketika Yesus datang kembali, segalanya akan menjadi berubah. Mungkin ada orang berkata begini, kalau Yesus datang kembali, kenapa kita tinggal di dunia saja dengan Yesus sebagai rajanya? Kenapa tidak begitu saja? Kenapa kita harus dibawa ke sebuah tempat baru? Saudara kasih Tuhan, Alkitab berkata, karena Yesus tidak ingin hanya memberikan yang seperti ini kepada saudara. Dia ingin memberikan kepada kita a better world. Sebuah dunia baru untuk saudara. Sebuah dunia yang luar biasa. Jadi Tuhan itu ingin memulihkan segala hal. Maka di dalam kedatangannya nanti berikutnya adalah Kristus itu akan mengatur ulang seluruh sejarah manusia. Seluruh peradaban, seluruh kehidupan di dalam bumi, langit bumi baru. Nah, Tim Keller, seorang pastor yang terkenal di Amerika berkata begini. Sekarang ini, Jesus Christ is now di mana? At the right hand of God. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa. Sebagai apa dia katakan? Menarik sekali, Tim Keller berkata dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa as the executive director of history. Dia yang dirajam, dihancurkan, babak belur, dihinakan di dalam sejarah manusia. Dia akan datang kembali. Dan dia akan datang sebagai apa? Director of history, the executive director of history. Yang apa kerjanya? Yang apa yang dia bisa lakukan? Dia katakan dia akan mendirect segala sesuatu. Dia akan menguasai segala sesuatu, dikatakan. Sesuai dengan kebaikan orang-orang yang percaya. Amin buat saya dan saudara. Yesus yang terangkat ke surga adalah Yesus yang tidak lagi bound by history, but by human history. Dia tidak lagi terikat kepada sejarah manusia, sejarah bobrok manusia. Tidak. Dia transcend, dia keluar dari kungkungan itu. Dan dia akan datang kembali. Dan sekarang dia, kata Ibrani, dia itu mengatasi seluruh langit. Dia above heavens. Dia mengatasi seluruh langit. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dari sana dia akan datang kembali. Dia adalah the executive director of history. Dan dia katakan oleh Tim Keller, dia Kristus itu akan mengatur segala sesuatu buat orang-orang percayanya, untuk gerejanya, untuk saya dan saudara. Dikatakan for you, untuk dia mengatur apa? The ultimately things happens to you. Segala yang pada ujungnya puncaknya, hal yang terjadi untuk saudara, dia berikan untuk saudara. Tapi ada syaratnya, kata Keller, Tim Keller, if you belong to him. Jadi kalau kita adalah orang-orang milik kepunyaan Kristus, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, kenaikan Kristus ke sorga itu, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan balik kembali, itu adalah memberikan kemenangan, memberikan kita harapan, dan jangan lupa, kita berkata akan memberikan benefits. Segala keuntungan-keuntungan, the amazing benefits. Saudara membaca di Alkitab, keseluruhan Alkitab, khususnya perjanjian baru yang berhubungan dengan eskatologi. Dia naik ke surga, dia mau bagi-bagi karunia. Dia naik ke surga dan dia akan datang kembali membagi-bagi anugerah. Dan ketika saatnya sudah tiba, dia akan memberikan benefits untuk saudara. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga berkata apa? Bahwa kita akan diberikan the inheritance that can never perish, spoil or fade. Yang kept
in heaven for you. Jadi 1 Petrus berkata, untuk kita orang percaya, pada saat Kristus datang kembali, Dia akan memberikan saya dan saudara, dikatakan amazing inheritance. Pemberian warisan yang amazing. Yang dikatakan can never perish, spoil, fade. Tidak akan hilang, tidak akan hancur, tidak akan lebur, tidak akan sirna. Dikatakan itu semua sekarang sudah disimpan. Kept in heaven. Untuk siapa? Untuk saudara. Jadi kenaikan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang memberikan kita harapan hari ini. Saudara mungkin bergumul, saudara mungkin mengalami kesusahan. Anda dan saya mungkin ada dalam usaha kita untuk hidup, untuk melayani Tuhan. Rasanya tidak ada harapan, rasanya sirna, rasanya gelap. Tapi saudara sekalian, sekali lagi, kenaikan Kristus dan janji kedatangannya kedua kali adalah pengharapan yang luar biasa. Saya selalu terkesan dengan seorang teolog bernama Moltmann. Dia berbicara tentang theology of hope. Teologi pengharapan. Apa yang dia janjikan? Dia berbicara tentang apa yang dijanjikan Kristus untuk saudara. Lihatlah itu. Ketika saudara mengalami kesusahan, pergumulan, tidak ada jawaban, tidak ada sesuatu yang muncul untuk menolong kita. Gelap, kelabu, dingin, gersang, putus asa, bahkan mungkin despair. Tapi dalam keadaan seperti itu sekalian, ada hope. Yesus akan memulihkan segalanya untuk saudara. Hari ini ketika saudara bergumul, Anda merasa tidak punya apa-apa, Anda merasa miskin, Anda merasa nothing, Anda merasa bukan siapa-siapa, nobody. Terus sekalian, itu semua akan selesai ketika Kristus datang kedua kalinya. Dia yang naik akan datang dan sudah menyediakan segala yang terbaik untuk saudara. Kita tidak dibiarkan sendirian. Dia yang berjanji akan naik dan memang dia sudah naik. Dia juga berjanji akan turun kembali dan saatnya dia yang akan menentukan. Dia akan datang kembali ketika Bapa mengatakan datang. Dia akan datang kembali. Maka wahyu terakhir, ayat terakhir itu akan ditutup dengan sebuah ayat yang luar biasa. Ya Tuhan Yesus, segeralah datang kembali. Maranatha, Tuhan, segeralah datang kembali. Nah saudara, baiklah saudara hidup di dalam pengharapan ini. Meskipun kita hidup mungkin dalam suasana yang tidak gampang di tengah-tengah bencana COVID-19 ini. Yang ujungnya juga mungkin kita belum tahu. Ada banyak prediksi, ada banyak pemikiran, ada banyak dugaan-dugaan. Tetapi saudara lebih baik dari sekedar menduga-duga dan sebagainya, kita menjalani hidup ini di dalam pengharapan bersama dengan Kristus. Kiranya sekali lagi kenaikan Tuhan Yesus membawa saudara paling sedikit seperti 3 gambaran. Satu adalah sang anak balik ke rumah Bapa di sorga, menyediakan tempat untuk orang percaya. Kedua, gambarannya adalah dia sudah selesaikan semua tugasnya. Seperti seorang pahlawan, seorang prajurit yang sudah selesai dengan tugasnya, dia membawa scars, membawa bekas-bekas luka itu. Tapi dia akan balik kembali. Yang ketiga, bahwa dia adalah raja yang balik ke sorga, balik kepada istananya. Tapi dia juga akan datang kembali sebagai raja dan hakim untuk semua manusia. Dia akan menyelamatkan umatnya, menjemput mereka yang percaya. Dan untuk saudara, hari ini yang percaya puji Tuhan. Kiranya saudara tetap setia melayani Dia yang luar biasa. Bagi saudara yang belum percaya, ketika saudara ada di rumah, dalam pergumulan, merenungkan diri, merenungkan akan siapa kita, mau kemana kita, bagaimana kalau kita mati, bagaimana kalau kita sakit lalu mati. Saudara, jangan biarkan diri saudara terombang-ambing. Ambil kesempatan untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saudara. Terimalah Dia dan alamilah kepastian keselamatan itu. Sekali lagi, mari kita bersyukur bersama untuk kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya pengharapan kenaikan Tuhan Yesus bukan cuma membuat kami berharap kepada a better world, dunia yang lebih baik yang Kau pasti berikan bagi kami, tapi juga ketika kami menjalani hidup kami hari-hari ini, di tengah-tengah segala kesusahan pergumulan kami
Kiranya Tuhan akan menolong setiap kami tetap tegar, tetap kuat, tetap percaya. Berkati kami yang harus bekerja dari rumah, yang harus bergumul dengan begitu banyak kesulitan, termasuk kesulitan ekonomi, bahkan kesulitan-kesulitan yang lain. Kiranya Engkau menolong dan memberkati setiap kami. Berikan kepada kami keteguhan, kreativitas untuk menggunakan seluruh kesempatan yang berbeda ini dengan baik. Kiranya Tuhan akan memberkati semua umat-Mu, jemaat-Mu dalam segala pergumulan, dalam segala kesulitan. Kami tahu bersama dengan Engkau kami akan menang, bersama dengan Engkau kami akan mengalami kemuliaan itu. Amin.